Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar bersama tentang input transaksi CV setiap bersama melalui program Accurate Online. Sebelum input transaksi, tentunya kita harus memasukkan data awal dulu dari perusahaan. Di sini sudah ada dua tampilan layar. Yang layar pertama sebelah kiri itu adalah program Accurate Online-nya, sedangkan layar sebelah kanan adalah soal untuk CV setiap bersama. Kita masukkan langsung saja ke nama perusahaannya, CV setia bersama. Terus bidang usahanya di sini adalah lainnya. Kita pilih yang lainnya, paling bawah others. Oke, langsung kita buat data usaha. Harus menunggu dulu. Ya, sudah masuk. Kita kategori usaha di sini retail ya. Ini ada pilihan retailer, seperti retail. Terus tanggal mulai datanya kita sesuaikan dengan soal 31 Desember 2019. Kita pilih 2019. Jangan sampai keliru, ini karena sangat krusial. Kalau kita keliru di tanggal mulai data, nanti ke belakangnya otomatis akan salah. Jadi harus benar-benar diperhatikan yang ini. 31 Desember 2019. Untuk metode persediaannya kita lihat di sini di soal bagian persediaan menggunakan rata-rata. Jadi kita sesuaikan, rata sudah benar, kita pilih selanjutnya. Langsung klik lagi, klik lagi selanjutnya ya. Terus, nah ini jangan sampai keliru, kita nanti akan mengimpor datanya. Jadi ini jangan dicentang ya, jangan sampai keliru. Selesai. Masih proses menunggu. Oke, kita sudah masuk ke dalam programnya. Langsung kita sesuaikan berkaitan dengan identitas perusahaan. Kita masuk ke menu pengaturan, terus preferensi. Kita sesuaikan dulu informasi perusahaan sesuai dengan identitas perusahaan yang ada di soal ini. Yang pertama, kategori nama perusahaan saya setiap bersama, kategori retail, nomor telepon kita masukkan di sini biar cepat kita kopas saja. Ini stripnya dihilangkan karena nanti biasanya ada notifikasi kalau nggak kita hilangkan. Terus fax emailnya juga kita hilangkan tanda stripnya. Terus emailnya di sini accounting@setiapbersama.com. Tanggal mulai data sudah sesuai tadi 2019. Periode akuntansi mata uang. Oke, alamat sekarang. Alamatnya di sini ada Jalan Bahagia A6 garis miring 21, Kota DKI Jakarta. Ini biasanya ada pilihan. Kita nunggu bentar biar keluar. Jadi baru kita klik provinsi, sudah keluar otomatis. Kode pos 15410 masuk. Terus negara Indonesia ya. Jangan simpan dulu ya, kita langsung masuk ke fitur, karena setelah informasi berkaitan dengan identitas perusahaan, kita di sini urutannya adalah fitur dasar. Kita masuk ke fitur, kita sesuaikan fitur yang ada di program Accurate ini sesuai dengan soal yang diinginkan. Fitur dasar di sini memungut dan membayar PPN 10%, berarti ini pajak ya. Terus mencatat aset-aset perusahaan. Jadi di sini kita sesuaikan, kalau fiturnya di sini ada dua, ini juga kita masukkan dua. Ini yang perusahaan. Terus berikutnya fitur untuk penjualan. Fitur penjualan di sini ada 4. Berarti yang pertama memberikan penawaran. Ini penawaran ada. Barang yang dijual dapat diatur benar. Menggunakan jasa pengiriman di sini ada. Berarti ini dihilangkan dulu. Terus yang keempat, menetapkan syarat dan tenggang waktu. Ini syarat pembayaran dicentang. Disesuaikan ya. Kalau sininya 4, otomatis yang dicentang juga 4. Terus berikutnya adalah pembelian. Sebelum membuat purchase order, pihak gudang harus membuat surat permintaan barang. Ini kita sesuaikan berarti surat permintaan barang. Saran pembelian ya. Purchase order.
pesanan pembelian, terus dalam pembelian perusahaan menggunakan membuat purchase order tadi sudah. Nah, untuk yang tadi yang pertama, yang permintaan barang ini hubungannya dengan persediaan. Berarti kita masuk langsung ke persediaan ya. Nah, ini ada permintaan barang. Ini dihilangkan dulu. Terus metode menggunakan rata-rata. Nah, ini berarti sudah selesai. Jadi permintaan barang masuk persediaan, kemudian gudang untuk satuan barang produk sederhana nggak ada. Kalau sudah selesai berarti kita simpan. Setelah kita menginput fitur dasar perusahaan dan menyesuaikan dengan yang diinginkan oleh soal, kita nantinya akan menginput beberapa data file Excel sebagai akun impor, mulai dari daftar akun, daftar barang dan jasa, daftar pelanggan, daftar pemasok, dan aset tetap. Tapi sebelumnya kita harus mengecek dulu pajak dari perusahaannya. Tadi karena di soal yang diinginkan pajak PPN-nya 10%. Padahal kan kalau sekarang tahun 2024 PPN itu 11%. Ketika soalnya minta 10%, kita harus menyesuaikan biar PPN-nya juga 10%. Kita klik yang perusahaan, terus pilih yang pajak. Di sini ada halaman untuk menginput pajak. Kita klik yang warna hijau ini. Ya, ini di sini sudah ada pajak pertambahan nilai dan nominalnya atau persentasenya adalah 11. Kita klik 2 kali. Ya. Nah, ini kita tinggal ubah aja dari 11 ke 10%. Kalau sudah enter terus simpan. Kita coba cek lagi apakah 11 nya sudah berubah dari jadi 10. Oke, 10%. Oke, berikutnya input pajak sudah selesai. Kita akan mengimpor akun Excel. Nah, yang pertama kita masuk ke buku besar, terus kita pilih akun perkiraan. Oke, kita klik yang kalau kita mau menginput secara manual lewatnya sini, tapi ketika kita mau impor kita pilih yang warna hijau. Kita pilih yang impor data, impor dari Excel. Oke, kita pilih file Excel, ini tandanya folder ini dicari, terus kita search, kita nyimpennya di mana. Nah, ini oke, kita pilih yang daftar akun setiap bersama open, terus klik unggah. Lanjutkan. Ini jangan lupa dicentang ya, dan sampai kelewat. Oke, setelah impor akun selesai, kita masuk ke persiapan data perusahaan, terus kita sesuaikan akun yang perlu diimpor. Yang paling atas adalah barang dan jasa. Jadi kita impor, kita cari lagi file barang dan jasanya, daftar barang. Oke, klik, terus open, terus enggak. Oke, kita lanjutkan. Jangan lupa dicentang lagi. 6 data berhasil diproses, impor berhasil. Kita masuk ke persiapan data perusahaan lagi, kita pilih impor yang kedua, impor pelanggan ya. Oke, klik unggah. Jangan lupa dicentang. Oke, 7 data berhasil diproses. Masuk lagi persiapan data perusahaan, impor data pemasok. Jangan sampai keliru milihnya ya, harusnya pemasok, kita pilih yang pelanggan. Harus teliti, jangan terburu-buru. Nggak boleh sombong. Oke, klik lanjutkan.
Oke, sudah kita impor semua. Tinggal berikutnya urutannya adalah barang sudah aset tetap. Sebelum kita mengimpor aset tetap, kita harus membuat kategori aset dulu. Kita lihat perintahnya ya. Tambahkan kategori aset. Jadi sebelum kita impor kita harus membuat kategori aset dulu. Nah, ini kita sesuaikan dengan tabel di sini. Kolom yang pertama ini ada kategori aset. Kita sesuaikan. Berarti kita pilih yang aset tetap, kategori aset. Ini sering dilewati. Jadi harus teliti dan hati-hati. Kategori aset kita sesuaikan di sini. Yang pertama adalah tanah. Nah, ini di sini saya sudah ada, berarti tinggal disesuaikan. Terus yang kedua adalah bangunan. Terus berikutnya adalah peralatan. Terus berikutnya kendaraan. Enter. Kita pastikan dulu apakah sudah masuk tanah, bangunan, peralatan. Ya, sudah masuk ya kategori aset. Kalau kita sudah masuk, baru kita mengimpor akun untuk data aset tetapnya. Kita sudah masuk, ini di close boleh. Aset tetap. Nah, ini kita pilih yang aset tetap. Terus kita klik yang warna hijau, kita pilih import data. Daftar aset setiap bersama. Oke. Enggak. Di sini tidak ada centang ya, khusus yang aset tetap. Tapi bedanya kita harus membuat kategori aset dulu. Lanjutkan, tidak ada centang, lanjutkan lagi. Oke, 4 data berhasil diproses, artinya impor aset tetap sudah berhasil. Setelah kita menginput daftar aset tetap, proses berikutnya adalah kita melakukan proses akhir bulan. Di sini kita akan melakukan proses akhir bulan sesuai dengan neraca induk sekuntro yang tertera di soal adalah pertanggal 31 Desember 2019. Kita masuk ke menu perusahaan. Terus berikutnya adalah proses akhir bulan. Pilih bulan, kita sesuaikan bulannya bulan Desember, tahunnya 2019. Oke, kita simpan. Setelah proses akhir bulan selesai, kita cek dulu apakah sudah sama dengan neraca induk sekuntro yang ada di soal atau belum. Lewat menu daftar laporan, kita pilih daftar laporan, kita pilih neraca induk sekuntro. Tanggalnya kita sesuaikan 31 bulan 12 tahun 2019. Kita tampilkan. Kita cek dulu dari sini. Di sini jumlah asetnya adalah 1.019.910.000. Kita samakan apakah sudah sama. Oke, sudah sama. Sekarang gantian jumlah kewajiban dan ekuitasnya. Apakah sudah sama? Jumlah kewajiban atau liabilitas dan ekuitas sudah sama. Kalau sudah sama, artinya proses akhir bulan dan proses input data awal dari CV setiap bersama sudah selesai. Dan kita akan melanjutkan proses berikutnya adalah input transaksi dari CV setiap bersama.